Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Akang Teteh Lab ICT, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai perancangan sistem informasi dengan data flow diagram atau DFD dengan tugas praktikum modul 3 strip 1. Adapun anggota dari kelompok kami, yaitu di sini ada saya sendiri, Bibit Fitrianti, ada Dewi Juwita, dan ada Nur Afni Fatimah. Memasuki kepada soal yang pertama, yaitu di mana PT ICT adalah perusahaan yang memproduksi barang-barang suku cadang atau spare parts. Pada perusahaan ini, pembukuan yang dilakukan di dalam gudang masih manual dan tidak terkomputerisasi. Sistem informasi pada gudang SEAL PT ICT dalam memasukkan dan mengeluarkan barang masih menggunakan sistem prosedur yang lama yang mana masih belum terkomputerisasi. Dalam mengusulkan sistem prosedur yang baru, yaitu sistem yang sudah terkomputerisasi, maka prosedur pemasukan dan pengeluaran barang menjadi sebagai berikut ini. Prosedur pemasukan dan pengeluaran barang. Di mana yang pertama, prosedur pemasukan barang. 1. Vendor mengirimkan barang ke PT ICT. Yang kedua, bagian gudang melakukan input data barang yang mana menghasilkan file berupa file stok, barang, dan file vendor. Dan yang ketiga, bagian gudang melakukan pembuatan laporan pemasukan barang yang diambil dari file stok, barang, dan file vendor. Lalu pada prosedur pengeluaran barang, yang pertama, bagian instalasi 1 memberikan daftar barang yang diperlukan. Nah, lalu yang kedua, bagian gudang melakukan pengecekan stok barang dari file stok yang ada. Lalu yang ketiga, bagian gudang membuat tanda bukti pengeluaran barang, lalu melakukan update stok barang. Dan yang keempat, bagian gudang membuat laporan pengeluaran barang yang diberikan kepada pimpinan. Dan yang terakhir, yang kelima, bagian gudang membuat laporan update stok barang yang akan diberikan kepada bagian pemimpin. Pada prosedur di atas, maka buatlah data flow diagram atau DFD dari kedua prosedur tersebut, yang terdiri dari konteks diagram, diagram zero, dan diagram rinci. Notes, dalam proses dan data input maupun informasi output dapat diasumsikan oleh masing-masing praktikan. Mengasumsikan data dan atau informasi harus sejalan dengan soal yang ada. Memasuki untuk jawaban akan disampaikan dan dipaparkan oleh Dewi Juwita. Baik, untuk jawaban pertama mengenai sistem pemasukan barang PT ICT, untuk bagian kegiatannya yaitu dari yang pertama, vendor mengirimkan barang ke PT ICT. Kemudian bagian gudang melakukan input data barang yang mana menghasilkan file berupa file stok barang dan file vendor. Lalu bagian gudang juga melakukan pembuatan laporan pemasukan barang yang diambil dari file stok barang dan file vendor. Nah, untuk penyelesaian dari DFD-nya, langkah pertama yaitu identifikasi dari sistemnya, yaitu data dan informasi. Untuk data yaitu ada 3, data barang masuk, file stok, dan file vendor. Untuk informasinya ada laporan pemasukan barang. Yang kedua, lakukan identifikasi sumber data dan informasi. Untuk sumber datanya yaitu ada vendor dan juga bagian gudang. Lalu untuk tujuan informasinya ada bagian gudang. Lalu yang step kedua yaitu pembuatan konteks diagram. Yang pertama itu nama sistemnya ditentukan yaitu sistem informasi pemasukan barang. Lalu terminator dalam sistemnya yaitu ada vendor dan bagian gudang. Yang diterima atau diberikan di external entity dari atau ke sistemnya. Untuk yang ke sistem yaitu dari vendor memberikan data barang dan juga barangnya. Lalu untuk bagian gudang yaitu menginput data barang. Lalu dari sistemnya untuk vendor yaitu menerima file serah terima. Lalu untuk bagian gudang yaitu menerima file stok, file vendor, dan laporan stok barang. Nah, untuk konteks diagramnya yaitu untuk yang 0, yang di tengah itu sistem informasi barang. Lalu external entity-nya ada 2 yaitu gudang dan vendor. Untuk dari
untuk ke sistemnya yaitu ada dari gudang input data barang dan juga file stock dan file vendor. Untuk dari sistemnya yaitu ke gudang yaitu laporan pemasukan barang. Sedangkan dari vendornya sendiri ke sistemnya hanya data barang dan juga barang. Lalu untuk step ketiga yaitu pembuatan dekomposisi sistem pemasukan barang. Nah, dekomposisinya itu dibuat dari setiap level yang ada pada proses. Level 0 itu sistem informasi pemasukan barang, lalu level satunya itu untuk yang pertama ada pembuatan data barang, yang kedua ada penginputan data barang, dan yang ketiga ada pembuatan laporan. Sedangkan level 1.1, 2.1, dan 3.1 itu penjelasan dari setiap level. Hasil dekomposisinya itu bisa dilihat dari bagan yang di sebelah kanan. Mulai dari 0 itu sistem informasi pemasukan barang, lalu terbagi lagi atas 3 level yaitu pemberian data barang, penginputan data barang, dan pembuatan laporan. Untuk penginputan itu ada 2 cabang lagi yaitu 2.1 dan 2.2. Lalu untuk yang level 3 itu ada cabangnya 3.1. Step keempat yaitu menjelaskan prosesnya atau diagram zero, di mana vendor itu melakukan data barang yang dikirim, di mana proses satunya itu pembuatan data diterima dari vendor itu data barang yang dikirim, lalu juga data barang yang dikirim ke gudang. Vendor juga melakukan barang yang itu dikirim juga bersama datanya. Lalu di sini gudang akan menerima barang juga melakukan input data barangnya. Nah, di sini penginputan itu menghasilkan file stock dan file vendor. Nah, file stock dan file vendor itu kemudian dapat dijadikan level yang ketiga yaitu pembuatan laporan, yaitu laporan pemasukan barang. Nah, untuk penjelasannya sebenarnya sama seperti soal itu. Vendor memberikan data barang dan melakukan pengiriman barang sesuai pesanan. Lalu bagian gudang melakukan penginputan data barang. Kemudian bagian gudang juga membuat file stok barang dan file vendor berdasarkan data barang. Yang terakhir bagian gudang melakukan laporan pemasukan barang dari file stok dan file vendor. Lalu untuk hasil DFD rincinya hampir mirip dengan DFD0. Yang membedakan yaitu di sini ada untuk levelnya. Level 2 itu sudah bercabang, ada level 2.1 dan level 2.3. Lalu level 3-nya itu juga udah bercabang, ada level 1. Lalu untuk step 5, 6, 7-nya, untuk step 5 pembuatan DFD level 1.1 yaitu pembuatan data barang. Step 6-nya pembuatan DFD level 2.1 yaitu penginputan data barang yang menghasilkan file stock dan file vendor. Lalu step ke-7 yaitu terakhirnya pembuatan DFD level 3.1 yaitu pembuatan laporan pemasukan barang yang berdasarkan file stock dan file vendor yang telah. Selanjutnya ada sistem pengeluaran barang pada PT ICT. Yang pertama, ada bagian instalasi memberikan daftar barang yang diperlukan. Yang kedua, bagian gudang melakukan pengecekan stok barang dari file stok yang ada. Yang ketiga, bagian gudang membuat tanda bukti pengeluaran barang, lalu melakukan update stok barang. Yang keempat, bagian gudang membuat laporan pengeluaran barang yang diberikan kepada pimpinan. Yang kelima, bagian gudang membuat laporan update stok barang yang akan diberikan kepada bagian pimpinan. Untuk penyelesaiannya, pada step 1, melakukan identifikasi sistem, data, dan informasi. Pada identifikasi data, terdapat data barang yang diperlukan, file stok, dan bukti pengeluaran barang. Pada identifikasi informasi ada laporan pengeluaran barang dan laporan update stok. Lalu, identifikasi sumber data dan informasi. Pada identifikasi sumber data, terdapat bagian instalasi 1, bagian gudang, dan pimpinan. Dan pada identifikasi tujuan informasi ada bagian instalasi 1, bagian gudang, dan pimpinan. Step 2-nya, pembuatan konteks diagram. Yang pertama ada nama sistem, sistem informasi pengeluaran barang. Yang kedua, terminator dalam sistem, yaitu ada bagian instalasi 1, bagian gudang, dan pimpinan. Yang ketiga, yaitu yang diterima atau diberikan external entity dari atau ke sistem. Jika ke sistem, bagian instalasi 1 yaitu memberikan daftar barang, dan bagian gudang memberikan rekap data stok dan melakukan update stok barang. Untuk pimpinan tidak melakukan ke sistem. Nah, jika dari sistem, maka bagian instalasi 1 yaitu informasi dari stok barang,
bagian gudang yaitu file stok, dan bagian pimpinan laporan pengeluaran barang dan laporan update stok barang. Ikut diagramnya. Dari bagian instalasi 1, yaitu memberikan data barang dan barang ke sistem informasi pengeluaran barang. Lalu dari sistem informasi pengeluaran barang akan memberikan laporan update stok ke pimpinan dan laporan pengeluaran barang ke pimpinan. Dari sistem informasi pengeluaran barang akan memberikan pengeluaran barang ke gudang, dan gudang akan memberikan pengeluaran barang ke sistem dan pengecekan barang ke sistem. Pada step 3-nya yaitu pembuatan dekomposisi sistem pengeluaran barang. Pada dekomposisi yang dibuat, setiap level yang ada dalam prosesnya. Pada level 0, sistem informasi pemasukan barang. Pada level 1, yaitu 1 memberikan daftar barang, 2 pengecekan stok barang, 3 pembuatan laporan. Level 1.1 atau 2.1 atau 3.1, penjelasannya dari setiap level. Pada step 3, diagramnya seperti berikut. Level 0-nya yaitu sistem informasi pengeluaran barang. Level 1-nya itu pemberian daftar barang, pengecekan stok barang, pencatatan barang keluar, dan pembuatan laporan. Yang untuk level 2.1 selanjutnya itu ada 2.1 bukti pengeluaran barang dan update stok. Dan pada level 2 bagian 4-nya itu ada 3.1 laporan pengeluaran barang dan 3.2 laporan update barang. Berikut adalah step yang keempat, di mana pada bagian instalasi 1 ini akan memberikan daftar barang yang diperlukan, dan pemberian barang ini akan dikirimkan kepada gudang bersamaan dengan informasi data stok. Lalu pada bagian gudang ini akan mencatat barang yang keluar, di mana terdapat daftar barang, bukti pengeluaran. Setelah itu bagian gudang akan memberikan daftar file stok. Lalu setelah itu akan dilakukan pengecekan stok berupa daftar stok. Setelah itu pada bagian pencatatan barang keluar ini akan menghasilkan data atau dokumen, yaitu data pengeluaran barang dan data stok barang, yaitu file stok barang. Setelah itu akan dilakukan pembuatan laporan. Nah, pembuatan laporan ini berupa laporan pengeluaran barang dan berupa laporan update stok, di mana setelah pembuatan laporan barang ini selesai akan diserahkan kepada. Baiklah, pada step keempat ini terdapat prosesnya, di mana bagian 1, instalasi 1 ini akan memberikan daftar barang yang diperlukan. Lalu yang kedua, bagian gudang melakukan pengecekan stok barang dari file stok yang ada. Nah, bagian yang ketiga, bagian gudang membuat tanda bukti pengeluaran barang, lalu melakukan update stok barang. Yang keempat, bagian gudang akan membuat laporan pengeluaran barang yang akan diberikan kepada pimpinan. Dan yang proses terakhir, yaitu bagian gudang akan membuat laporan update stok barang yang akan diberikan kepada pimpinan. Untuk hasil DFD rinci itu hampir mirip dengan diagram yang sebelum ini. Mulai dari instalasi, ada pemberian daftar barang, lalu pengecekan stok oleh gudang. Nah, yang membedakan adalah untuk level 2-nya itu sudah bercabang, yaitu 2.2 ada update stok, yang kemudian menghasilkan database stok, file stok barang, lalu selanjutnya juga yang dapat dijadikan laporan update stok untuk 3.2-nya. Sedangkan untuk 2.1-nya juga ada bukti pengeluaran barang yang nantinya jadi data store pengeluaran barang yang dapat dibuat untuk laporan pengeluaran barang di aktivitas 3.1, yang dimana laporan ini nantinya akan diberikan kepada pimpinan. Untuk step 5, 6, 7, step 5-nya pembuatan DFD level 1.1-nya pencatatan barang yang diperlukan. Lalu untuk step 6, pembuatan DFD level 2.1, pencatatan stok barang, yaitu pencatatan barang keluar dan melakukan update stok. Lalu untuk step terakhir, yaitu step 7, melakukan pembuatan DFD level 3.1, yaitu pembuatan laporan pencatatan barang keluar dan laporan update.
Baiklah, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.